Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya rabbil alamin. Sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis rutin kita belajar agama dari hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Terakhir pembahasan hadis ke-7 tentang agama itu nasihat. Sudah selesai belum? 7 sudah. Berikutnya hadis yang ke-8 halaman 39. Hadis yang ke-8 halaman 39. Kehormatan muslim. Kehormatan muslim. Halaman 39 hadis nomor 8. Kita baca terlebih dahulu seperti biasanya teks hadisnya. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Itu hadis yang ke-8. Ani bani Umar, dari Ibnu Umar, putrane Umar. Mereka Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Putranipun Umar bin Khattab menika ugi sahabat Nabi. Saengga dungane kagem kalih-kalihipun radhiyallahu anhuma, mugi Gusti Allah paring ridha kagem ya Umar bin Khattab maupun putranipun menika Ibnu Umar. Anna Rasulullah, anna bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, bahwasanya hendaknya aku memerangi manusia, hatta sehingga yashhadu, mereka bersaksi,
alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah, wa anna, dan bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah, utusan Allah, wa yuqimus shalah, juga hingga mereka mengerjakan sholat, mendirikan sholat, wa yutuz zakah, memberikan zakat, fa'ida, maka apabila fa'alu, mereka melakukan dalika itu, asomu, mereka telah melindungi, ya, minni, dariku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahu, dan harta mereka, illa, kecuali bihaqqil Islam, dengan hak Islam, wa hisabuhum, dan hisab mereka, perhitungan mereka, alallahi, tanggung jawab Allah, yang merupakan tanggung jawab Allah, terserah kepada Allah. Teks hadisnya seperti itu, kalian terjemahannya. Baik, pertama, hadis ini disampaikan sahabat Nabi namanya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar mereka termasuk sahabat yang terpercaya, bahkan dikenal sebagai sahabat yang sangat ketat dalam upayanya untuk meniru Nabi sepersis mungkin. Sehingga di dalam penyampaian riwayat pun dia termasuk, kalau di dalam hadis, ya, rijal yang thiqah, orang yang sangat bisa dipercaya di dalam menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, anna, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, sabda Rasul, umirtu, aku diperintahkan, umirtu, aku diperintahkan. Aku diperintah. Aku di sini sinten? Rasul, karena Ali Rasulullah SAW qala, Rasulullah, ya, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, aku diperintah, berarti Rasulullah diperintah. Yang perintah Rasul siapa? Allah. Sampai si Gusti Allah sing perintah Rasul sih. Itu oleh Allah. Ya. Artinya apa yang akan disampaikan nanti adalah perintah Allah kepada Rasulnya. Di sini dipahami merupakan perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya? An uqatilah, bahwa hendaknya qatilah, aku perangi annas, manusia. Siapa ini manusia yang diperangi oleh Nabi? Apakah beliau diutus untuk memerangi manusia seluruhnya? Ya, Nabi ini diutus untuk memerangi kabeh manungsa napa terus pundi? Tidak. Sing diperangi sinten? Kafir belum beriman. Yang belum beriman.
maka harus telusuri dalil-dalil yang menunjukkan perintah Allah kepada Rasulnya berkenaan dengan kewajiban beliau terhadap manusia. Kita temukan misalnya di Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma illa dalam bahasa Arab menunjukkan penekanan, tidak lain ya hanya ini. Aku diutus tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahkan bukan hanya untuk manusia, alam itu segala sesuatu selain Allah, masuk dalam pengertian al-alam. Segala sesuatu selain Allah adalah al-alam. Maka Nabi diutus untuk seluruh alam. Lalu turunan dari ini, derivasi dari apa-apa yang Rasul diutus oleh Allah, maksudnya syariatnya, rahmat bagi seluruh alam itu nanti dilihat pada sisi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan berkaitan dengan tumbuhan dan binatang atau alam semesta, makhluk selain manusia. Nah, di ayat ini jelas sekali Allah mengutus Rasulnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka kalau di hadis ini disebutkan, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia, ya, maka mesti dipahami ini perang yang seperti apa, manusia yang bagaimana, sehingga harus selaras dengan makna rahmat ini. Selain nanti penggunaan kata An-nas, manusia, dalam bahasa itu ada kata umum untuk makna khusus, ya. Bisa juga kata khusus untuk makna umum. Kita ambil contoh.
Ayat 3 surat At-Taubah misalnya. Surat yang ke-9 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nas. Kemudian kata nas manusia bimakna al-musyrikin. Wa adzanum minallah, dan satu maklumat dari Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, ilan nas, kepada manusia. Manusia pada ayat ini maknanya al-musyrikin. Kalau melihat pada sabab nuzul, sebab diturunkan ayat ini berkenaan dengan maklumat Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrik pada saat haji. Hajjul Akbar disebutkan di sini. Pada haji pada tahun ke-9 Hijriah. Ya. Secara bahasa, an-nas manusia di sini tidak mesti dimaknai manusia secara umum, karena penggunaan kata umum ini bisa dalam pengertian khusus, ya. Di antara contohnya tadi ayat 3 surat At-Taubah. Ditambah lagi memerangi manusia ini harus dimaknai khusus, karena yang diperangi oleh Rasul dalam banyak dalil hanyalah orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin, atau dalam bahasa fikihnya adalah kafir harbi. Ya. Nah, sehingga kalau kita baca latar belakang dari surat At-Taubah, ayat-ayatnya itu berbicara tentang konteksnya peperangan fisik militer. Sehingga perintah untuk memerangi manusia yang dimaksudkan adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Nah, nanti kita akan masuk dalam pembahasan fikih jihad ini sebenarnya. Dalam fikih jihad fi sabilillah. Tatkala kebebasan beragama, ya, itu tidak terjamin, orang bisa terancam keselamatan jiwanya hanya karena bertauhid, maka berlaku kebolehan, bahkan sampai pada perintah untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin dalam melaksanakan agama. Walaupun penerapan kebolehan atau sampai pada perintah ini tentu harus mencermati, ya, kemaslahatan Islam. Ya, nanti ada fikih, ya. Kalau dalam Sirah Nabawiyah kita menemukan ada fase-fase berkaitan dengan jihad fisabilillah. Pertama, jihad tidak dalam pengertian berperang, tetapi memegang teguh tauhid ini dan menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa memberikan perlawanan terhadap perlakuan zalim orang-orang kafir. Ini menjadi salah satu fase jihad paling awal. Kita bisa baca di ayat 78 surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Mau tidak mau harus kita pelajari fase-fase jihad ini agar tidak terjadi salah paham terhadap hadis.
Salah paham ini bisa karena memang keliru dalam memahami, bisa memang secara sengaja disalahpahami agar tampak gambaran buruk tentang Islam yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Pengutipan dari Quran atau hadis Nabi yang dilepaskan dari makna yang benar sehingga tergambarkan Islam yang negatif. Nah, maka kita yang belajar Islam ini harus memahami apa yang dimaksud. Ayat berapa tadi? Ayat 78 atau ayat terakhir dari surat Al-Hajj. Ini ayat yang memerintahkan berjihad dalam pengertian bukan perang fisik militer. Kenapa? Karena ayat ini turun di fase Makkiyah. Ayat ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah itu belum ada izin untuk berperang. Ya. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah belum ada izin untuk berperang melawan orang-orang musyrik, melawan orang-orang kafir. Sehingga jihad di ayat ini tidak bisa difahami sebagai peperangan fisik. Allah berfirman, wajahidu fillahi, berjihadlah kalian di jalan Allah haqqa jihadihi, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ayat 78 surat Al-Hajj perintah berjihad, tapi bukan dalam pengertian peperangan fisik militer. Ya. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat Makkiyah, yakni turun tatkala Nabi belum hijrah ke Madinah, di mana berperang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jihad di sini harus dipahami bukan peperangan. Maka kalau kita telusuri kitab-kitab tafsir ayat 78 surat Al-Hajj ini akan memaknai jihad sebagai kesungguhan di dalam beragama, bertauhid, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, betapapun sangat berat ujiannya, dicela, dicaci maki, disiksa, bahkan sampai dibunuh dan sebagainya. Itulah jihad yang dimaksud di ayat ini. Nah, setelah itu nanti ada fase di mana Rasul mulai diberi izin. Udzina lil ladzina amanu, telah diizinkan pada orang-orang beriman, ya, untuk berperang bima qutilu, disebabkan mereka diperangi oleh orang-orang kafir. Itu sudah fasenya Nabi hijrah di Madinah, sudah menjadi kekuatan yang diperhitungkan oleh orang-orang kafir. Ya. Sebelum itu tidak ada izin berperang. Yang berlaku hanyalah kesabaran untuk menahan sesuatu yang berat dalam rangka taat pada Allah dan Rasul. Sehingga tatkala berada di Mekah, belum hijrah di Madinah, berbagai perlakuan yang menyakitkan pada kaum muslimin tidak tidak direspon dengan perlawanan. Bahkan meski Nabi menyaksikannya dengan mata kepala secara langsung, Ammar bin Yasir sekeluarga itu disiksa, Nabi hanya lewat saja sambil mengatakan sabron ya ala Yasir, sabron ya ala Yasir, sabron ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar, sabar. Kalian telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi lewat saja, padahal disiksa di keluarga. Nanti dalam kitab Manhaj Haroki fi Sirah Nabawiyah, tulisan Syekh Munir Al-Ghadban, itu sirah Nabi yang ditulis untuk mengetahui siasat strategi dakwah, ya. Nah, beliau kemudian membagi fase-fase itu. Kenapa ada fase di mana jihad tidak dilakukan tidak dalam bentuk peperangan, atau bahkan belum ada izin untuk membalas perlakuan zalim orang-orang kafir. Ada analisa yang disampaikan Syekh Al-Ghadban itu kaum muslimin dalam kondisi yang tidak cukup mampu melakukan perlawanan. Jika dipaksakan ya habis, ya, secara akal habis, itu hikmahnya. Tapi tatkala sudah hijrah di Madinah, Rasul sudah menata kehidupan masyarakat Madinah. Jadi kalau kita baca di sirah itu,
Ya, penataan masyarakat Madinah luar biasa oleh Nabi. Nabi mendapati masyarakat Madinah heterogen, tetapi mayoritasnya kaum muslimin, ya, yang mendukung Nabi SAW, dan mereka telah sepakat menjadikan Nabi sebagai pemimpinnya. Maka Nabi kemudian membuat perjanjian internal maupun eksternal. Internal dengan sesama kaum muslimin, ada poin-poin yang tertulis itu. Kemudian juga perjanjian eksternal dengan kalangan non-muslim, Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik Arab Madinah, ya, juga dengan poin-poin perjanjian. Lalu Nabi melakukan pengamanan wilayah, mengutus pasukan-pasukan, baik dipimpin beliau sendiri maupun dipimpin oleh sahabat yang diutus. Kalau yang mimpin bukan Nabi, namanya syariah, ya, rombongan atau apa sih namanya, pasukan yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi untuk memerangi orang-orang yang mengganggu keamanan wilayah Madinah, nama syariah. Kalau dipimpin Nabi langsung namanya ghuzwah. Ya. Seluruh wilayah sekeliling Madinah diamankan. Ya, dan terjadi peperangan-peperangan kecil itu sampai seluruhnya takluk. Ya. Jadi pengamanan secara militer dilakukan, pengaturan secara hukum juga sudah dibuat. Ya. Ya, lalu dalam kondisi seperti ini menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan, maka saat itulah turun ayat yang membolehkan untuk melakukan perang. Bahkan ya secara aktif, ada perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Kenapa orang kafir diperangi? Karena mereka memerangi Islam dan kaum muslimin. Ya, ada sampai baik orang-orang kafir Quraisy, kemudian juga sampai nanti di peperangan Ahzab atau Khandaq itu pasukan sekutu, pasukan gabungan orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan, yang sempat diusir oleh Nabi dari Madinah, kemudian melakukan provokasi terhadap orang-orang kafir Quraisy, kemudian beberapa kabilah-kabilah Arab yang lain untuk melakukan, ya, untuk menyerang, ya, Islam dan kaum muslimin di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Ya, pasukan sekutu gabungan. Nah, saat itu Rasul kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu ada Salman Al-Farisi yang memberi usul bagaimana kalau dibuat parit. Itu tidak diduga semuanya karena tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Karena Salman itu orang Persia, ya, dia mengenal strategi peperangan parit. Karena kaum muslimin diserang dikepung dari segala penjuru oleh pasukan gabungan, maka Salman mengusulkan agar di sekeliling Madinah dibuat parit besar. Ya, Rasul juga terjun langsung dalam membuat parit itu bersama dengan para sahabat. Ya, ketika orang kafir itu mau masuk ke Madinah, mereka dikagetkan oleh parit besar, mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke Madinah. Nah, baik. Jadi itu satu keadaan tatkala kemudian berperang diizinkan, bahkan diperintahkan, karena ada yang berupaya untuk menghabisi Islam, ya, untuk untuk menggagalkan upaya penerapan tuntunan Allah dalam kehidupan. Dan mereka melakukan dengan peperangan fisik militer, mau tidak mau ya harus perang. Nah, sehingga ini pilihan pertama adalah memerangi mereka. Tapi peperangan ini bukan berarti berlangsung seterusnya. Maka Nabi kemudian mengatakan hatta sampai, nah ini ada target peperangan ini. Yashhadu, sampai mereka bersaksi, bersyahadat. Jadi kalau dalam peperangan itu kemudian kaum muslimin bisa memenangkan peperangan,
maka tidak kemudian mereka dihabisi atau dijajah, ditawarkan terlebih dahulu untuk masuk Islam. Kalau mau, maka mereka menjadi bagian dari kaum muslimin, jadi saudara dan mendapatkan hak-haknya sebagai muslim. Kalau tidak mau, maka ditawarkan ya untuk hidup damai dalam pemerintahan Islam, tapi dengan bayar jizyah, pajak, semacam pajak jaminan ya keamanan dalam menjalin kehidupan yang rukun bersama dengan kaum muslimin. Nah, jika tetap tidak mau, maka berlangsung peperangan ini sampai mereka berhenti dari memerangi Islam dan kaum muslimin. Kalau berhenti, nggak boleh tetap diperangi juga. Nah, ibaratnya terus ini. Perang di dalam Islam itu orientasinya adalah mewujudkan kehidupan yang damai, saling menghormati. Nah, kadang-kadang upaya untuk mewujudkan perdamaian itu tidak ada jalan lain kecuali dengan memerangi pihak yang membuat kekacauan. Saya paham betul tadi. Yang jenengan datang orang yang masuk ke dalam rumah merampok, ya, dikandani ora gelem. Ini kan diantem itu gitu. Ngantem itu karena konteksnya nih nggak bisa dihentikan dengan omongan, dengan tuntutan. Dia hanya bisa berhenti dengan kekerasan. Jadi peperangan di dalam Islam orientasinya sampai pihak yang melakukan kekacauan, pihak yang menghambat penerapan Islam yang rahmatan lil alamin itu mau tunduk. Maka kalau mau menyerah, kemudian hidup berdamai dengan kaum muslimin, dihormati, dia menjadi kafir dhimmi, kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin dan tidak boleh disakiti. Sampai Nabi mengatakan siapa yang menyakiti kafir dhimmi berarti dia menyakiti aku. Jadi tidak memaksa mereka untuk berganti agama, tidak, tapi bahwa menawarkan mereka dengan keimanan, iya. Karena Islam ini harus didakwahkan pada siapapun, baik yang sudah Islam maupun yang belum Islam, kita harus sampaikan kebenaran. Tapi tidak dengan memaksa, kalau tidak kemudian dibunuh, enggak. Tidak mau bersyahadat tidak mengapa, tapi mau tidak hidup damai bersama dengan kaum muslimin, saling menghormati. Ini kan berarti orientasinya bukan harus masuk Islam, ya. Tapi tawaran berislam tetap harus disampaikan, karena ini yang akan menyelamatkan dunia akhirat. Nggak mau ya sudah, tapi asal mau hidup damai. Nah, sehingga di hadis ini disebutkan Anas di sini adalah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Tetapi pilihan untuk berperang secara fisik itu harus memperhatikan kondisi yang paling maslahat. Jadi kenapa saya sampaikan berkaitan dengan tahap-tahap jihad di dalam Islam, itu sangat perhatikan maslahat bagi dakwah, ya, dan perjuangan agama ini. Baik, ini tadi yang saya sampaikan sebagaimana di halaman 38, poin nomor halaman 40 ya. Kandungan hadis nomor 1. Wajib memerangi manusia hingga mereka masuk dalam agama Allah atau memberikan jizyah. Nah, pajak jaminan keamanan hidup damai dengan kaum muslim tadi berdasarkan hadis ini dan dalil-dalil lainnya yang kami sebutkan. Kita tambahkan sini ya.
Ini pemaknaan manusia di sini khusus nih orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Tapi pilihan untuk memerangi mereka ini tentu harus melihat pada aspek kemaslahatan. Ya, perhatikan kemaslahatan dakwah. Nah, kenapa dipahami ini? Rujukan pemahaman ini adalah Sirah Nabawiyah. Ini diantara fungsi sirah menjadi pelajaran dan penjelasan di dalam memahami dan mempraktekkan agama ini. Seperti hadis, bedanya apa sih? Kalau sirah itu ditulis secara runut. Ya. Kalau hadis biasanya ditulis berdasarkan bab-bab, bab-bab sampai sebagaimana bab-bab fikih, tidak kronologis. Tapi kalau sirah sudah ditulis oleh para ulama secara urut. Dari Nabi lahir, remaja, dewasa, kemudian perjuangan dakwah sampai kemudian wafatnya sudah urut. Tapi intinya sama, sirah nabawiyah sejarah kehidupan Nabi, dan kehidupan Nabi itu adalah petunjuk di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Ya. Sehingga termasuk peperangan ini juga peperangan ini termasuk bagian dari penjelasan Nabi secara amaliyah, secara praktis yang harus diperhatikan dan di antara kitab sirah yang bisa dicermati dalam hal ini ada judul Manhaj Haroki fi Sirah An-Nabawiyah. Ini Sirah An-Nabawiyah. Karya Syekh Munir Al-Ghazali. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Terus yang kedua wa yuqimus shalah. Wa yuqi pakai kok ya. Oh yuqimu sholat wa yu'tuz zakata
wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Nah, kalau ini sepakati dilaksanakan asomu minni, asomu minni, asomu, mereka telah membuat ismah, perlindungan minni dariku, saya terlindungi dariku, dima'ahum wa amwalahum, jadi orang kalau sudah bersyahadat, dia kerjakan sholat, dia tunaikan zakat, itu harus dijaga kehormatan dirinya, tidak boleh diperangi. Karena itu, misalnya pemerintah yang zalim sekalipun asal dia masih sadar, masih sholat, zakat juga nggak boleh diperangi. Tapi kalau melecehkan, jadi kalau sikapnya melecehkan Islam, Gimana itu, Pak? Iya, ya harus kemarin anak adin nasihat, agama adalah nasihat, termasuk an-nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Kalau ada kesalahan yang dilakukan, ya itu nyata-nyata merupakan kemungkaran, berlaku hadis Nabi ya. dinasihatin ngeyel. Selama ini masih dilakukan nggak boleh diperangi. Dipukul boleh? Ya. Katanya kalau ngeyel boleh dipukul. Nasihatnya apa? Nasihatnya. Yang berlaku jihadnya adalah afdholul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Seutama-utama jihad adalah kalimat kebenaran yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Iya. Jadi yang berlaku adalah jihad yang paling utama dalam konteks seperti itu, penguasa masih melakukan ini tidak boleh diperangi, maka menggunakan jihad yang paling utama adalah kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Kalimat kebenaran yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Surati itu gantian. Disurati. Lah terus ditangkap. Iya. Untuk kalau apa di Sopo sing ngurati lagi? Gantian yang nyurati masuk penjara kabeh. Ya, sepanjang sejarah ya kaum muslimin, di mana juga terjadi keadaan-keadaan di mana pemimpin kaum muslimin tidak selalu berlaku adil, ya, berbuat zalim. Apakah di masa Abbasiyah, di masa dan seterusnya, itu selalu dilakukan oleh ulama pimpinan kaum muslimin yang paham ilmu, dia tidak akan melakukan memerangi secara langsung. Tetap yang berlaku adalah nasihat. memang Palsu. Kita nggak punya kesadaran. Intinya tetap singkat loh. mantap. Ya, sulitnya memang Harus betul.
Ya, coba berkaca pada Rasulullah saya di fase Mekah, sistemnya juga sistem jahiliyah. Ya. Kekuatan kaum muslimin masih sangat lemah di hadapan sistem yang sangat kuat, yang melakukan pressure, melecehkan Islam, menyiksa orang-orang yang bertauhid, kan terjadi seperti itu. Yang dilakukan ya bersabar, sambil terus membangun kekuatan. Praktek Nabi yang gitu, sambil terus membangun kekuatan. Nah, memang problemnya kita ini nggak mungkin mau hijrah kemana ya. Tapi bangun kekuatan itu bisa bagaimana posisi ya, kemudian kebijakan-kebijakan strategis itu bisa diubah. Mau tidak mau memang harus tarbiyah, pendidikan, pembinaan kader. Ya, jangka panjang kita nggak ngerti usia dakwah ini bisa melampaui usia kita. Tapi ujiannya memang kesabaran. Walaupun bisa jadi berbeda-beda istihadnya di kalangan para pejuang, ya, gerakan Islam. Misalnya ini sekedar pengetahuan. Kalau modelnya Hizbut Tahrir itu memang melakukan revolusi. Strateginya Hizbut Tahrir itu membenturkan pemikiran, ya. Pikiran-pikiran atau fikroh pola pikir yang mereka yakini benar itu harus dibenturkan dengan pikiran yang salah, ya, sehingga nanti orang kan bisa melihat yang benar yang salah itu menimbang. Yang kedua adalah mendekat kepada pusat-pusat kekuasaan untuk memberikan pengaruh, bahkan kalau ada kesempatan untuk mengambil alih. Dan tatkala ada kesempatan mengambil alih kekuasaan, ambil alih kekuasaan secara revolusi. Memang strategi model sudah itu. Tapi mereka tidak mau berada di dalam parlemen karena demokrasi diyakini sebagai sistem kufur. Maka politiknya, ya politik ekstra parlementer, namanya Hizib itu partai, sudah dari partai pembebasan, tetapi tidak di dalam sistem ya selain Islam. Nah, yaitu yang mereka yakini cara untuk menyelesaikan problem umat. Ya, kepemimpinan umat bisa diraih dengan cara seperti itu. Beda lagi dengan gerakan Islam yang lain, Ikhwanul Muslimin misalnya. Ikhwan Muslimin walaupun sama-sama pada akhirnya adalah daulah Islam, negara Islam, kemudian juga khilafah Islamiyah juga. Tetapi jalan yang ditempuh adalah mulai dari islahul fardi, ya, takwinul usrah muslimah, irsadul mujtama, baru daulah Islam. Itu kalau strategi model Ikhwanul Muslimin. Perbaikan pribadi, pembentukan keluarga Islami, mengarahkan masyarakat pada nilai-nilai Islam, kemudian barulah daulah Islamiyah mewujudkan negara yang Islami, baru terakhirnya khilafah Islam. Ya. Model Muhammadiyah beda lagi. Ya. Model Muhammadiyah melakukan amal-amal usaha. Tapi mungkin tidak secara khusus melakukan strategi dalam persoalan politik praktis. Akhirnya memang menjadi kurang punya kekuatan di situ. Nahdlatul Ulama ya sifatnya gerakan yang sifatnya personal. Ya. Toleransi ya.
Nah, Bangku mati. maka partainya macam-macam ya, NU KB, Semua PNU, PKU, PKB macam. Nggak ada koordinasi kelembagaan untuk memberikan arahan dalam masuk dalam politik praktis. Terus ADP anak melu sopo. Jokowi goblok. Banyak klub wis beda. Klub tenang kena agak klub ya. ya juga bingung juga tuh piye gitu. Kalau dalam teori dakwah, ya, satu binaul akidah, membangun akidah pada setiap personal muslim, pribadi muslim. Yang kedua, nasrul fikroh, menyebarluaskan pola berpikir yang islami. Ya, pola pikir Islam itu harus disebarluaskan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, binaul tarbiyah afrodul muslim, melakukan pembinaan pada pribadi-pribadi muslim, lebih ke takwinu syakhsiyah, pembentukan kepribadian, kaderisasi. Nah, kader ini disiapkan untuk duduk pada posisi strategis sebagai penentu dan pengambil kebijakan. Ya, memang itu tadi jalannya jadi panjang. Tapi mau tidak mau begitu, karena pengusung nilai-nilai batil pun juga melakukan kaderisasi, sehingga mereka punya cukup kader untuk menempati pada posisi-posisi strategis dan menjalankan misinya. Kalau kaum muslimin tidak melakukan upaya yang demikian, walaupun diberi kesempatan nggak bisa memanfaatkan. Ya, begitu terbuka kesempatan dan peluang, tetap yang memakai orang lain. Karena keseriusan mengkader itu tidak dilakukan. Dakwah yang dilakukan si pengajian umum terus. Iya. Kalau dakwah itu kan ada marohil ya. Ada tahapan-tahapan dakwah, ini merujuk pada dakwahnya Rasul kan. Marohilu dakwah. Tahapan-tahapan dakwah. Secara umum ada 3. Pertama, marhalatut tabligh. Marhalatu at-tabligh. Marhalah atau tahapan tabligh. Tabligh itu penyampaian secara umum. Kemudian ada marhalatu at-takwin. Tahapan pembentukan atau kaderisasi. Yang ketiga, marhalatut tanfidz. Tahapan tanfidz itu pelaksanaan, mobilisasi.
tinggal mobilisasi dari kader yang sudah terbentuk, melakukan berbagai macam gerakan-gerakan strategis sampai bisa melakukan penguasaan. Nah, tapi ini harus dilakukan marhalah-marhalah ini. Marhalah tabligh, tahapan tabligh itu bersifat umum, menyampaikan Islam secara umum, menarik, ya, tidak harus sangat detail, sehingga tumbuh ketertarikan banyak orang terhadap Islam. Ya. Setelah marhalah tabligh, nanti dari yang sangat umum itu ke agak khusus itu menjadi ta'lim. Ini sudah agak terseleksi di ta'lim. Pada aktivitas taklim ini pesertanya sudah lebih terbatas. Kalau tabligh itu mungkin sudah umum, berbagai latar belakang, keadaan orangnya, pesertanya. Tapi sudah taklim itu sudah khusus karena ini tajwidul ulum. Sasarannya atau targetnya itu pengayaan ilmu. Seperti yang kita lakukan itu marhalah ta'lim, pengayaan keilmuan, penjelasan detail berbagai macam dari persoalan dan keilmuan Islam. Taklim. Yang mau taklim seperti ini mesti terbatas. Belum tentu yang biasa pengajian umum itu mau ngaji seperti ini. Ngaji konserius banget enggak? Karena sudah taklim itu sudah mulai terseleksi. Nah, tapi ini tidak berhenti di taklim, takwin, kaderisasi. Nah, kalau sudah kaderisasi itu nanti takwinus syakhsiyah, arahnya pembentukan kepribadian. Kalau takwinus syakhsiyah itu nanti sudah ada beban-beban tertentu yang mengarah pada pembentukan pribadi. Jadi ada tadribul amal, latihan-latihan amal. Itu kalau diterapkan di sini oleh ngaji coba itu. Seseorang atau komponen. Ya, misalnya apa? Ada tugas untuk menghafalkan hadis arba'in, tugas setoran hafalan Quran. Ya. Terus apalagi untuk memenuhi kepribadian Muslim dari si akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, terus kemudian kemampuan untuk kemandirian secara ekonomi, terus kemudian kemampuan untuk memanage waktu, ya. Dan ada 10 karakter dengan latihan masing-masing yang coba untuk diberikan, dilakukan penilaian, ada evaluasinya. Ya. Ibadah itu misalnya nanti sholat 5 waktunya, sholat tahajudin, duhani, puasanya, terus nanti untuk mutakoful fikir, untuk wawasan keilmuan, ya, penugasan baca buku, ya, untuk kemudian meresensi buku, kemudian untuk menyampaikannya, mendiskusikannya, itu ada semua. Dibuat listnya, dievaluasi secara rutin karena mau dikader. Karena di terapi kita sing ini hanya orang yang siap betul. Di lembaga sekolah-sekolah itu ya? Harusnya begitu. Harusnya dakwah Islam menerapkan itu. Malah begitu kan sekarang. Ya, sehingga nanti kemampuannya terukur. Kurikulumnya ada, bahannya ada semua. Evaluasi rutin dilakukan. Pada tahapan tertentu sudah diketahui kualifikasinya seperti apa. Nah, ketika nanti tahap tanfidz, marhalah tanfidz, pelaksanaan sudah di pos-pos sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya. Ya. Arahannya untuk Islam, teman.
ada kepentingan sifatnya dunia, enggak, memang perjuangan. Tapi coba sekarang kita serius ini kan berat. Ngaji saya mau wangun-wangun di mana orang. Abot proyeknya loh. Seandainya belum bisa diharapkan semuanya, setidaknya ada sekelompok yang serius melakukan ini. Wal takum minkum ummatun, harus ada. Biasanya masih remaja. Ya, Biasanya usia remaja. ya, ya remaja maupun yang berjiwa remaja ya Rabu. Sahabat Nabi nggak semuanya remaja juga, walaupun banyak. Ya. Ada yang sepuh-sepuh seperti Abu Bakar Siddiq. Masing-masing ada peran. Maksud saya adalah mesti memahami bagaimana memperjuangkan agama ini nggak hanya semangat ya, tapi keseriusan berproses. Sehingga kalaupun misalnya masuk di politik praktis ini sifatnya memang penugasan yang dievaluasi oleh jamaah. Bukan lagi kepentingan personal. Nah, tapi nggak mudah karena begitu masuk wilayah politik praktis, ada ghanimah yang banyak tuh. Harta itu kemudian ya, tampak di depan mata nih, banyak yang kemudian berbelok. Berbelok apa? Iya. Nah, itu susah ya. Jadi ujiannya memang dunia. Sahabat Rasul pun ketika perang Badar menang, rebutan harta. Walaupun karena kepemimpinan yang kuat dari Nabi, kemudian para sahabat terkader dengan sangat bagus, hanya dengan mengatakan al-amwalu lillahi wa rasul. Yas'alunaka anil anfal, al-anfalul kul. Kan Muhammad katakanlah, al-anfal harta rampasan perang itu lillah wa rasul, milik Allah dan Rasulullah, diam semua. Awalnya masing-masing merasa berhak atas harta rampasan perang. Kami yang berhak, kami yang usir musuh, nggak bisa. Kami yang menghalau dengan panah kami yang berhak. Lalu Rasul diperintahkan oleh Allah, "Hai Muhammad, katakan pada mereka, al-anfalu lillahi wa rasul." Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Langsung diam. Tidak ada yang kemudian berani mengehai bahasa Jawa. Merasa berhak. Sudah itu hak Allah dan Rasul. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, taati perintah Allah. Ya, wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan kalian yang sempat rusak gara-gara harta. Nah, itu awal surat Al-Anfal kan. Nah, setelah Rasul, Khulafaur Rasyidin masih juga kokoh kepemimpinannya. Ya, pengkaderannya, sehingga juga mereka orientasinya tetap kepada Allah dan Rasul. Jadi problemnya adalah melemahnya aspek kaderisasi umat ini. Kenapa bisa melemah? Karena berlimpahnya harta dunia dibukakan. Maka Rasul dulu pernah mengatakan, yang paling aku takutkan terjadi atas kalian adalah tatkala dunia ini dibukakan kepada kalian. Mempersiapkan kepemimpinan yang bertakwa kepada Allah, membentuk pengikut yang menjalani proses kaderisasi yang sungguh-sungguh yang dilakukan. Proses taurid pewarisan, nilai-nilai pewarisan pemikiran yang benar harus selalu. Ya, jangan putus asa seperti apapun keadaan, karena sebetulnya juga sebagian dari proses dakwah itu sudah membuahkan, walaupun belum seperti yang kita inginkan, tapi
perbaikan itu nyata terjadi. Kesadaran beragama di kalangan anak muda sekarang dibanding masa lalu kan juga ada perbaikan juga. Misalnya gini, ya beberapa event itu mungkin bisa diambil sebagai contoh kan. Event Muslim United, ya, pernah dilakukan itu beberapa kali berkumpul di alun-alun ya, sudah demikian besarnya dari masjid gede sebetulnya tapi melimpah sampai di alun-alun, canom kabeh nih. Iya, orang sebut aku tuh banyak anak-anak muda, termasuk Muslim masjid Muslim United yang juga dikelola anak-anak muda, dan banyak proyek-proyek dakwah yang dikelola anak-anak muda yang dulu kita tidak bisa bayangkan canom konurus. Ya. Dan dengan kreasinya di dalam mengemas dakwah ini, itu kan bagian dari buah dakwah masa lalu. Orang-orang yang berjuang untuk mendidik, ya, sehingga membuahkan anak-anak muda yang tercerahkan, lalu mereka punya orientasi hidup yang benar menurut agama. Lalu kan mempengaruhi kehidupan sosial lebih luas lagi. Islam yang kemudian masuk pada ranah ekonomi, perbankan, pada ranah hukum, itu kan hasil dakwah masa lalu. Sekarang ada undang-undang tentang zakat, itu kan tidak tiba-tiba langsung ada. Iya. Menjamurkan bank syariah itu juga tidak langsung muncul begitu saja. Itu buah dari dakwah juga. Walaupun belum 100% sempurna, ya namanya proses. Jadi ini saya maksud, betapapun sangat berat, jangan berputus asa, terus bersabar dalam membenahi, memperbaiki diri, keluarga, masyarakat. Le ngaji ku ra yo ora namung dilawai dhewe lho. Sampai kiawai dhewe, keluargane, tangga separuh gitu. Ini proses dakwah dan itu kewajiban. Dakwah fardiyah, dakwah dan pendekatan individu itu dilakukan oleh para sahabat sampai pada kita ini juga, karena setiap muslim itu punya kesadaran untuk berdakwah, yaitu memberikan pengaruh positif pada pihak lain untuk lebih sungguh-sungguh dalam beriman dan taat kepada Allah. Intinya dakwah kan itu. Cuma berikutnya tutup orang. Ini ngaji kok abot banget. Iya, enggak. Tapi harus paham gitu. Harus paham. Jadi ada iki rame-rame le kumpul arep ngopo. Ngaji itu nggak apa, kalau sekedar untuk sholat, ya kita sudah melakukannya. Ya walaupun tetap terus dibenahi sholatnya ya, tapi buah dari sholat itu ya perbaikan pada kehidupan pribadi, keluarga dan sosial kan gitu. Nah, faktanya ada yang menghalang-halangi gerak dakwah ini. Banyak. Iya banyak. Tidak menghendaki kita untuk tumbuh. Kalau perlu dimatikan gerak dakwah ini. Iya. Nah, maka harus ada perlawanan, ini peperangan kita lakukan. Iya, tidak bisa biasa. Enggak ada dulu tidur loh, Pak. Kalau jadi kan terus semangat. Sasi. Kita ini berjuang nih. Gak ada masalah, kita akhirnya sampai pada menikmati hasilnya atau tidak, tapi kita bagian dari orang yang sudah berjuang. Tidak semua sahabat Nabi itu menikmati perjuangan yang dilakukan. Ada yang harus meninggal terlebih dahulu, wafat, gugur sebagai syuhada, belum sampai melihat ya menikmati hasilnya ketika wara'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, ketika manusia masuk di agama Allah dengan berbondong-bondong.
sebagian sahabat sudah jauh, sudah meninggal dunia. Kita pun mungkin menjadi bagian orang yang berjuang, ini belum tentu nanti hasilnya kita nikmati. Tapi kita sudah masuk pada rombongan yang memperjuangkan agama Allah yang penting. Lalu mewariskan nilai ini, mewariskan semangat ini ke anak kita, ke cucu kita, teman kita. Ini ngeri, misalnya katanya anggota orang PKI yang sekarang jadi anggota DPR itu ada berapa ratus orang? Banyak Kan jelas ada upaya yang sengaja memang di skenario untuk buat kebijakan yang sesuai dengan kemauan mereka. Iya, yang melawan. Nggak mungkin kebetulan saja. Sudah dipersiapkan lama. PKI pun melakukan kaderisasi. Masa kita memperjuangkan Islam tidak melakukan kaderisasi? Mereka itu serius memperjuangkan pahamnya. Masa kita nggak serius memperjuangkan Islam? Ya, Penggunaan Pak. iya. Cakra buana, nggak cakra buana. Iya, dan jadi kita tahu arahan kita belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih itu perjuangan agama itu. Kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti ada yang mau ditanyakan, disampaikan setelah taklim. Mohon maaf ada kekurangan kesalahannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.